Mendekati Lebaran, kebijakan one way semakin diperluas. Jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi meningkat 30%, sedangkan transportasi udara menurun. Benarkah demikian? Eko Frima Andani akan mengulasnya. Eko. Ya, Ani, berdasarkan data yang dihimpun PT Jasa Marga sejak tanggal 29 hingga 1 Juni, sudah terdapat 750.000 kendaraan yang meninggalkan DKI Jakarta. Untuk mudik lebaran kali ini, jumlahnya ini naik sebesar 32% dari lalu lintas rata-rata normal. Dan dalam arti kata, dengan adanya sebanyak 750.000 kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta ini, dengan arti kata 57% dari total prediksi pemudik sudah balik ke kampung halaman masing-masing. Nah, kalau kita melihat jumlah persebaran kendaraan ini dari yang telah dipantau sejak H-7 hingga H-4 Lebaran, yakni tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2019, jumlah pemudik yang ke arah timur, yakni ke Pulau Jawa, sudah sebanyak 55%. Kemudian baru ke arah barat, yakni mereka dari Jakarta yang ingin mudik ke Pulau Sumatera, yakni 28%. Kemudian juga ke arah selatan, yakni jumlahnya 17%, yakni seperti ke Sukabumi dan juga lainnya. Nah, pada mudik kali ini memang penumpukan kendaraan tidak tertumpu pada satu hari saja. Jumlah libur yang relatif panjang dan juga adanya tanggal merah membuat konsentrasi lalu lintas mudik terpecah. Kita terlihat dalam grafik ini, dalam peningkatan jumlah mudik dari H-7 hingga H-4 di gardu tol Cikampek Utama atau Jakarta Cikampek, peningkatan itu malah terjadi pada H-4, yakni terdapat 87.758.000 kendaraan. Namun di gerbang tol Cikupa, Merak, Jakarta, peningkatan malah terjadi pada H-7, yakni 55.372 kendaraan. Kemudian juga di gerbang tol Kalihurip Utama, yakni Cipularang, Cileunyi, terjadi peningkatan kendaraan pada H-4, yakni sebanyak 30.262 kendaraan. Kemudian di gerbang tol Cipali, yakni di gerbang Cikopo Palimanan, peningkatan kendaraan terjadi pada H-4, yakni sebanyak 90.706 kendaraan. Nah, kalau juga kita melihat untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan ini, Korps Lalu Lintas juga memperlakukan atau memperpanjang masa pemberlakuan sistem satu arah atau one way di jalan tol Trans Jawa hingga H-2 jelang Lebaran. Jika sebelumnya dari kilometer 70 hingga 263, kini diperpanjang ke kilometer 414, yakni Kali Kangkung, Semarang. Begitu juga dengan jamnya. Jamnya juga diperpanjang jika sebelumnya dari jam 8 pagi hingga jam 9 malam. Namun kali ini diperpanjang dari 6 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, diprediksi hingga kini, hingga jelang Lebaran nanti masih ada 90.000 kendaraan lagi yang akan siap-siap meninggalkan Jakarta. Dari data sementara Kementerian Perhubungan, pada mudik tahun 2019 ini mengalami penurunan jumlah pemudik terutama di moda transportasi udara. Ini adalah imbas dari tingginya harga tiket pesawat. Kita melihat jumlah penurunan penumpang udara jumlahnya mencapai 15 hingga 20%. Tapi dari imbas dari penurunan pesawat ini, banyak pemudik yang beralih ke kereta api, di mana terjadi kenaikan penumpang kereta api 9%. Kemudian juga jalur laut kenaikannya terjadi 20,10%. Dan yang paling banyak lagi adalah banyak pemudik yang memilih ke mobil pribadi, yakni kenaikannya mencapai 30%. Memang adanya tol yang sudah terhubung saat ini, ada tol Trans Jawa yang dari Merak hingga ke Probolinggo, Jawa Timur, dan juga tol lintas Sumatera, banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan jalur darat. Kemudian juga dengan adanya harga tiket yang mahal ini, masyarakat pun lebih memilih menggunakan transportasi dan juga titik kemacetan pun juga sudah mulai berangsur kurang. Demikian, Ani. Baik, Eko, terima kasih atas pemaparannya.